Bayangkan, seorang pria muda yang terdesak kebutuhan hidup, tiba-tiba mendapat tawaran tak masuk akal. Menikahi seorang nenek kaya raya berusia 60 tahun dengan mahar fantastis 100 juta rupiah tunai. Tapi siapa sangka, malam pertama mereka justru berubah jadi momen menegangkan yang bikin bulu kuduk berdiri. Halo sahabat cerita inspiratif. Selamat datang kembali di channel Cerita Atsa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah viral yang penuh pelajaran hidup. Semoga teman-teman semua selalu sehat, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya. Cerita kali ini datang dari sebuah desa kecil di Kediri, Jawa Timur, yang akhir-akhir ini sedang ramai jadi perbincangan. Raka, pemuda berusia 27 tahun, hanyalah seorang lelaki sederhana yang hidup di tengah himpitan ekonomi yang seolah tidak pernah memberi ampun. Sehari-hari ia bekerja serabutan, kadang menjadi kuli bangunan, kadang membantu di bengkel teman, bahkan tak jarang hanya memanggul hasil panen tetangga untuk sekadar mendapat uang rokok. Kehidupannya jauh dari kata mapan. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan di sebuah rumah kecil dari kayu, dengan atap yang sudah mulai bocor di sana-sini. Setiap pagi, Raka selalu berangkat lebih awal dengan harapan ada pekerjaan yang bisa digarap. Namun seringkali ia pulang sore hari dengan tangan hampa. Ketika duduk di beranda rumah, ia hanya bisa memandang ibunya yang terbaring lemah karena penyakit paru-paru kronis yang sudah lama diderita. Obat-obatan dokter semakin mahal, sementara penghasilannya tidak menentu. Raka hanya bisa menggertakkan gigi, menahan rasa sesak dalam dada. Belum lagi adiknya, Ratih, yang masih duduk di bangku SMA. Gadis itu cerdas dan bercita-cita kuliah di perguruan tinggi negeri. Namun biaya sekolah saja sudah membuat Raka sering pusing. Tak jarang, Ratih terpaksa menunggak SPP, dan pihak sekolah beberapa kali mengirim surat peringatan. Melihat adiknya murung, Raka merasa bersalah sebagai kakak sekaligus tulang punggung keluarga. Utang semakin menumpuk. Di warung tetangga, ia sudah berhutang beras dan minyak goreng. Di koperasi desa, namanya sudah tercatat merah karena cicilan tak kunjung terbayar. Malam-malamnya penuh kegelisahan. Ia sering terbangun tengah malam, menatap langit-langit rumah yang reyot, bertanya pada diri sendiri, kapan penderitaan ini berakhir? Namun satu hal yang membuat Raka berbeda dengan pemuda lain, adalah hatinya yang penuh tanggung jawab. Meski susah, ia tak pernah kabur dari kewajiban. Ia lebih memilih menahan lapar daripada melihat ibunya tak punya obat. Ia lebih memilih tak membeli pakaian baru, asalkan Ratih bisa membeli buku sekolah. Tetapi kesabaran ada batasnya. Raka mulai merasa hidupnya seperti berjalan di lorong gelap tanpa ujung. Hingga suatu sore, saat ia duduk di warung kopi sederhana di pinggir jalan, datanglah seorang pria parubaya yang tak begitu dikenalnya. Pria itu menatap Raka lama, seolah tahu beban yang ditanggungnya. Dengan suara pelan, ia membuka percakapan yang kelak akan mengubah hidup Raka selamanya. Raka, aku tahu kamu sedang kesulitan. Kalau kamu berani, ada jalan cepat untuk keluar dari masalah ini, katanya penuh rahasia. Hati Raka berdegup. Entah kenapa ia merasa kata-kata itu seperti undangan menuju takdir baru. Ia belum tahu apa maksudnya, tetapi dalam hatinya, ia sadar, hidupnya sebentar lagi tak akan pernah sama lagi. Sejak pertemuan di warung kopi itu, pikiran Raka tidak pernah tenang. Kata-kata pria parubaya bernama Pak Bowo itu terus bergema di kepalanya. Ada jalan cepat keluar dari masalah ini. Entah apa maksudnya, tapi Raka yang biasanya tak pernah percaya dengan jalan pintas, kini mulai tergoda. Malam itu, ketika ia pulang dan melihat ibunya batuk keras di atas tikar, serta Ratih yang berusaha belajar dengan lampu temaram, hati Raka semakin goyah. Jika ada jalan keluar, walau terdengar gila, mungkin ia harus mencoba. Beberapa hari kemudian, Pak Bowo datang ke rumah. Dengan sikap hati-hati, ia mengutarakan maksud sebenarnya. Raka, ada seorang perempuan yang sangat kaya. Usianya 60 tahun, sudah lama menjanda. Namanya Bu Ratna. Dia mencari seorang pendamping,
Dan aku tahu, hanya kamu yang bisa memenuhi syaratnya. Raka terkejut. Pendamping? Maksud Pak Bowo, menikah? Tanyanya dengan suara tercekat. Pak Bowo mengangguk mantap. Ya, menikah. Jika kamu bersedia, dia akan memberimu 100 juta rupiah tunai. Tidak perlu kerja bertahun-tahun. Semua utangmu bisa lunas, ibumu bisa berobat, dan adikmu bisa sekolah sampai kuliah. Jantung Raka berdetak kencang. Tawaran itu terlalu besar untuk ditolak, tapi juga terlalu berat untuk dijalani. Bagaimana mungkin seorang pemuda berusia 27 tahun menikahi wanita setua ibunya? Apa kata orang desa nanti? Keraguan itu tak berlangsung lama. Karena keesokan harinya Raka diajak bertemu langsung dengan Bu Ratna. Rumahnya terletak di pinggir kota. Megah berdiri dengan pilar-pilar tinggi dan pagar besi berukir. Saat Raka melangkah masuk, rasa minder langsung menyeruak. Lantai marmer berkilau, lampu kristal menggantung indah. Seakan ia memasuki dunia yang berbeda dari kehidupannya sehari-hari. Dan di sanalah ia melihat Bu Ratna untuk pertama kalinya. Rambutnya sudah memutih, namun rapi disanggul. Kulitnya memang keriput, tetapi cara ia berdiri, caranya menatap, memancarkan wibawa yang tak bisa diremehkan. Kebaya hijau zamrud yang dikenakannya membuatnya terlihat lebih berkelas, seakan benar-benar seorang sultan. Jadi ini Raka? Suara Bu Ratna terdengar lembut, namun menyimpan ketegasan. Raka menunduk, tangannya gemetar, seolah tubuhnya tak sanggup menanggung tatapan wanita itu. Benar, Bu, jawab Pak Bowo cepat. Inilah pemuda yang saya ceritakan. Bu Ratna tersenyum samar. Kamu masih muda, tampan juga. Apa kamu yakin sanggup menikahi perempuan sepertiku? Aku tidak butuh cinta manis, Raka. Aku hanya butuh kesetiaan, dan seseorang yang bisa menemaniku hingga akhir. Kata-kata itu membuat tenggorokan Raka tercekat. Ia ingin menolak, ingin berlari, tetapi bayangan wajah ibunya yang pucat dan ratih yang sedang menulis dengan pensil tumpul kembali muncul dalam benaknya. Bu Ratna lalu menambahkan, jika kamu ikhlas, aku janji hidupmu berubah. 100 juta bukan apa-apa bagiku. Tapi ingat, keputusan ini tidak bisa main-main. Begitu akad terucap, tidak ada jalan mundur. Hening menyelimuti ruangan megah itu. Raka menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. Di satu sisi ia merasa menjual dirinya, di sisi lain ia melihat jalan keluar bagi keluarganya. Pada akhirnya, ia hanya bisa menunduk dalam diam, menyadari bahwa hidupnya akan segera memasuki bab yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari menjelang pernikahan itu terasa seperti mimpi buruk bagi Raka. Setiap malam ia gelisah, memikirkan masa depannya yang sebentar lagi berubah. Di satu sisi, ia merasa seperti pengkhianat terhadap usianya yang muda, karena menikahi seorang wanita yang bisa dipanggil nenek oleh kebanyakan orang. Di sisi lain, ia juga merasa seperti pahlawan bagi keluarganya, sebab dengan pernikahan ini, semua utang lunas, pengobatan ibunya terjamin, dan Ratih bisa melanjutkan sekolah. Antara rasa malu, takut, dan harapan bercampur menjadi satu. Hari pernikahan pun tiba. Desa tempat tinggal Raka mendadak gempar. Sejak pagi, warga berbondong-bondong datang, bukan untuk merayakan dengan tulus, melainkan lebih banyak karena penasaran. Bagaimana mungkin seorang pemuda gagah, yang dikenal pendiam dan pekerja keras, menikahi seorang nenek kaya raya berusia 60 tahun? Bisik-bisik menyebar cepat, dari mulut ke mulut, hingga sebagian orang menatapnya dengan tatapan sinis. Pasti karena uang, kata seorang ibu-ibu dengan nada mencibir. Anak muda zaman sekarang memang gila harta, sahut yang lain sambil tertawa kecil. Namun, ada juga yang membela. Setidaknya dia berani. Siapa lagi yang sanggup? Kalau memang untuk menyelamatkan keluarganya, kenapa tidak? Raka duduk di kursi pelaminan dengan jas hitam sederhana yang bahkan bukan miliknya. Jas itu ia pinjam dari tetangga yang baik hati. Sementara itu, Bu Ratna tampil anggun dengan kebaya mewah berwarna merah marun,
dihiasi perhiasan emas yang berkilau mencolok. Usianya tak bisa disembunyikan, namun riasan wajah yang tebal membuatnya tampak lebih muda dari kenyataan. Senyum tipis tak pernah lepas dari bibirnya sepanjang acara, seolah ia begitu puas dengan pernikahan itu. Akad nikah berlangsung hikmat, meski hati Raka sebenarnya gemetar hebat. Suaranya sempat tercekat saat mengucapkan ijab kabul, namun akhirnya berhasil juga. Tepuk tangan tamu undangan pun pecah, bercampur dengan bisik-bisik penuh tanda tanya. Setelah itu, acara resepsi digelar cukup meriah. Musik dangdut berkumandang, makanan berlimpah, dan para tamu menikmati suasana dengan berbagai komentar yang tidak semuanya menyenangkan. Namun yang membuat pernikahan itu benar-benar menjadi buah bibir, adalah ketika foto-foto Raka dan Bu Ratna tersebar di media sosial. Awalnya, seorang tamu undangan mengunggah foto ke Facebook dengan caption singkat, "Pemuda tampan nikahi nenek kaya demi 100 juta." Dalam hitungan jam, unggahan itu dibanjiri komentar. Ada yang mengejek, ada yang penasaran, bahkan ada pula yang merasa iba. Tak berhenti di situ, foto-foto tersebut kemudian menyebar ke Twitter, Instagram, hingga TikTok. Ribuan orang memperbincangkannya. Judul-judul sensasional bermunculan. Demi uang, pemuda nikahi nenek sultan. Atau, cinta tak kenal usia atau cinta karena harta. Netizen terbelah, sebagian mengecam, sebagian justru mendukung. Raka yang biasanya hidup tenang kini menjadi bahan perbincangan nasional. Ia tidak pernah membayangkan wajahnya yang polos akan muncul di layar-layar ponsel orang di berbagai kota. Namun, di tengah semua kegaduhan itu, ia hanya bisa terdiam. Baginya, tujuan utama hanyalah keluarganya. Semua cibiran, semua hinaan, ia telan bulat-bulat demi ibu dan adiknya. Malam itu, setelah acara selesai, Raka duduk di kursi pelaminan yang mulai sepi. Lampu-lampu pesta masih menyala, tapi suasana mulai lengang. Ia menatap cincin di jarinya dengan mata kosong. Apakah aku sudah melakukan hal yang benar? Batinnya bergetar. Sementara itu, Bu Ratna duduk di sampingnya dengan wajah puas, seolah tahu bahwa pernikahan ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu tiba, malam yang paling ditakuti Raka sejak awal ia menerima tawaran pernikahan. Seharian penuh tubuhnya sudah letih menghadapi pesta, senyum palsu, dan tatapan tajam warga desa. Namun rasa lelah itu tidak sebanding dengan kegelisahan yang kini mencengkram jantungnya. Malam pertama, sesuatu yang seharusnya penuh kebahagiaan bagi pasangan pengantin baru, kini menjadi beban yang membuatnya hampir tak bisa bernapas. Kamar pengantin tempat ia ditempatkan jauh berbeda dengan rumah kayu reyotnya. Dinding bercat putih bersih, lampu gantung kristal berkilau, ranjang berukuran besar dengan spray sutra merah marun yang harum. Tetapi kemewahan itu justru membuat Raka semakin tidak nyaman. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam tangannya sendiri, keringat dingin mengalir di pelipis meski pendingin ruangan bekerja. Pintu kamar terbuka perlahan. Bu Ratna masuk dengan langkah tenang. Tubuhnya dibalut gaun tidur sutra berwarna hitam. Senyum samar mengembang di bibirnya. Namun tatapan matanya menusuk, seakan bisa membaca pikiran terdalam Raka. "Kamu terlihat tegang sekali, Raka?" ucapnya dengan suara lirih namun jelas. Raka mencoba tersenyum kaku. "Maaf, Bu, maksud saya, maaf, Ibu, istri." Lidahnya keluh. Tak tahu harus memanggil apa. Jantungnya berdegup makin cepat, seolah ada guntur yang siap menggelegar di dadanya. Namun sebelum Raka bisa mengatur napas, lampu kamar tiba-tiba berkedip 3 kali. Suasana seketika berubah. Dari arah jendela, angin dingin berhembus masuk meski kaca tertutup rapat. Suara seperti bisikan samar terdengar di telinganya. Raka menoleh panik. Namun tak ada siapapun di sana. Bulu kuduknya berdiri, tubuhnya gemetar. Bu Ratna mendekat dengan langkah pelan. Tapi setiap langkahnya terdengar begitu berat, seperti gema yang memantul di dalam kepala Raka. Wanita itu duduk di sampingnya, lalu mendekatkan wajahnya. "Raka,
Aku tidak membutuhkan tubuhmu. Yang kubutuhkan hanyalah jiwa yang sanggup menemaniku. Bisiknya, begitu dekat hingga napasnya terasa dingin di kulit Raka. Raka membeku. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau. Apa maksudnya jiwa? Kenapa terasa begitu menyeramkan? Ia menelan ludah, berusaha bersuara, namun suaranya terhenti di tenggorokan. Saat itu juga, pandangan Raka kabur sekejap. Di hadapannya, wajah Bu Ratna seolah berubah. Bukan lagi wajah wanita berusia 60 tahun yang tersenyum, melainkan sosok hitam dengan mata merah menyala. Bayangan itu hanya muncul sekilas, tapi cukup untuk membuat Raka terperanjat. Ia ingin berteriak, namun suaranya tak keluar. Bu Ratna lalu meletakkan tangannya di dada Raka. Dingin, teramat dingin, seperti es yang menusuk langsung ke tulang. Tenanglah, jika kamu ikhlas, semua ketakutanmu akan hilang, ucapnya pelan. Tapi bagi Raka, suara itu justru terdengar seperti gema dari lorong panjang, membuat kepalanya pusing. Raka memejamkan mata, berusaha berdoa dalam hati. Bibirnya bergetar melafalkan doa-doa yang diajarkan ibunya sejak kecil. Anehnya, semakin keras ia berdoa, semakin berat beban di dadanya. Hingga akhirnya, dengan sekuat tenaga, ia membuka mata. Dan saat itu, Bu Ratna kembali tampak normal, tersenyum samar seperti tidak terjadi apa-apa. Namun bagi Raka, malam pertama itu bukanlah malam cinta, melainkan malam penuh teror yang akan ia ingat sepanjang hidupnya. Ia sadar, pernikahan ini tidak hanya tentang uang 100 juta, tapi juga tentang sebuah rahasia gelap yang belum sepenuhnya ia pahami. Keesokan paginya, tubuh Raka masih lemas. Malam yang seharusnya menjadi awal dari kehidupan barunya justru meninggalkan luka batin yang sulit dijelaskan. Ia terbangun dengan keringat dingin, meski pendingin ruangan masih menyala. Ingatannya terus kembali pada bayangan menyeramkan yang ia lihat di wajah Bu Ratna. Meski sesaat, ia bahkan tidak yakin apakah itu nyata atau hanya ilusi akibat rasa takut yang berlebihan. Namun, perasaan aneh itu semakin menjadi ketika ia keluar kamar dan melihat beberapa pelayan rumah menatapnya dengan sorot mata ganjil. Ada yang berbisik pelan sambil menunduk. Ada pula yang hanya menggelengkan kepala seolah iba. Raka berusaha menanyakan, tetapi tidak satu pun berani menjawab. Hanya ada satu kalimat samar yang berhasil ia tangkap dari bibir seorang pelayan tua. "Semoga kau kuat, Nak." Hari itu, Raka mencoba mengalihkan pikiran dengan berjalan keliling rumah megah Bu Ratna. Namun di balik kemewahan, ia justru menemukan banyak hal janggal. Ada satu ruangan di lantai atas yang selalu terkunci rapat. Bahkan kunci cadangannya disembunyikan entah di mana. Setiap kali ia lewat, bulu kuduknya berdiri. Dari dalam, kadang terdengar suara seperti gemerincing logam atau bisikan aneh. Malam harinya, rasa ingin tahu Raka semakin tak terbendung. Ia memberanikan diri bertanya langsung pada Bu Ratna. "Bu, apa yang sebenarnya Ibu sembunyikan? Kenapa semua orang di rumah ini seperti ketakutan?" Tanyanya hati-hati. Bu Ratna hanya tersenyum samar, menatap Raka dengan mata yang sulit ditebak. "Tidak semua hal perlu kau tahu sekarang. Yang penting, nikmati saja hidupmu. 100 juta sudah di tanganmu, kan?" Jawaban itu bukannya menenangkan, malah membuat Raka makin gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar uang dan pernikahan. Apalagi, malam-malam berikutnya ia sering terbangun oleh mimpi buruk, melihat sosok Bu Ratna berdiri di pojok kamar dengan wajah gelap, atau mendengar suara tangisan laki-laki yang entah dari mana asalnya. Keganjilan itu mencapai puncaknya ketika ia bertemu seorang tetua desa yang kebetulan pernah bekerja di rumah Bu Ratna. Dengan suara bergetar, tetua itu berkata, "Nak, hati-hati. Semua lelaki yang pernah dekat dengan Bu Ratna tidak pernah berakhir baik. Ada yang sakit tiba-tiba, ada yang hilang tanpa kabar. Orang bilang, Bu Ratna punya ilmu hitam untuk menjaga hartanya." Ucapan itu membuat darah Raka seakan berhenti mengalir. Tiba-tiba semua potongan puzzle mulai masuk akal. Tatapan aneh para pelayan,
kamar misterius yang terkunci, serta malam pertama yang penuh teror. Ia sadar, dirinya bukan hanya seorang suami kontrak, melainkan mungkin bagian dari sesuatu yang lebih gelap, entah ritual atau perjanjian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meski rasa takut mencekam, Raka tidak bisa begitu saja mundur. Ia masih harus memikirkan ibunya, adiknya, dan seluruh beban hidup yang kini tertolong oleh uang dari Bu Ratna. Namun, setiap detik yang ia habiskan di rumah megah itu membuatnya merasa seakan hidup di antara dunia nyata dan dunia gaib. Dalam hati, ia berjanji akan mencari tahu kebenaran di balik semua ini, walaupun itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas bara api bagi Raka. Uang 100 juta memang sudah ia terima. Sebagian ia titipkan pada Ratih untuk biaya sekolah dan obat-obatan ibunya. Namun, setiap kali malam tiba dan ia harus kembali tidur di rumah megah Bu Ratna, rasa takut selalu menghantui. Ia tidak bisa melupakan bayangan menyeramkan di malam pertama, juga desas-desus yang ia dengar dari tetua desa. Rumah itu seperti dipenuhi energi gelap yang sulit dijelaskan. Suatu malam, ketika suasana begitu hening, Raka memberanikan diri untuk membuka pintu kamar misterius yang selalu terkunci. Dengan paku kecil, ia berusaha mengutak-atik kunci. Setelah beberapa menit, pintu itu akhirnya terbuka sedikit, cukup untuk melihat ke dalam. Dan disitulah napasnya tercekat. Ruangan itu dipenuhi benda-benda aneh. Cermin besar berbingkai emas dengan noda hitam, lilin-lilin bekas yang tersusun melingkar, serta foto-foto lelaki muda yang ditempel di dinding. Sebagian foto sudah kusam, sebagian lain bahkan sobek. Yang membuat Raka hampir pingsan adalah ketika ia menemukan satu foto dirinya sendiri terpajang di tengah-tengah. Di bawahnya, tertulis tanggal pernikahan mereka dengan tinta merah. Lututnya langsung lemas. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia sadar, dirinya bukan sekadar suami, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap, entah ritual atau perjanjian gaib yang melibatkan jiwanya. Saat itulah Bu Ratna muncul di ambang pintu. Wajahnya tampak tenang, namun matanya berkilat tajam. "Kamu sudah lihat terlalu banyak, Raka?" Suaranya berat, berbeda dari biasanya. Raka mundur beberapa langkah, jantungnya seperti hendak meloncat keluar. Aku tidak sanggup lagi, Bu. Aku menikah demi keluarga, bukan demi semua ini," serunya. Bu Ratna terdiam lama, lalu perlahan menutup mata. "Kalau begitu, pergilah. Ambil uangmu, rawat keluargamu. Tapi ingat, setiap rezeki ada harganya. Jangan kira kau bisa lepas begitu saja." Raka tidak menunggu lebih lama. Malam itu juga ia berkemas dan meninggalkan rumah megah itu dengan hati penuh ketakutan. Ia kembali ke rumah kecilnya di desa, mencoba menjalani hidup normal bersama ibu dan Ratih. Dengan uang yang ada, ia bisa melunasi utang, membeli obat, dan membiayai sekolah adiknya. Dari luar, kehidupannya tampak membaik. Namun di dalam dirinya, bayangan Bu Ratna tidak pernah hilang. Hampir setiap malam ia bermimpi didatangi sosoknya, dengan tatapan mata merah menyala yang menembus jiwa. Kadang ia terbangun dengan dada sesak, seakan ada sesuatu yang menindih. Ia selalu ingat peringatan terakhir Bu Ratna, setiap rezeki ada harganya. Meski hidup keluarganya kini lebih layak, Raka tahu dirinya telah mengikatkan diri pada sesuatu yang tak kasat mata. Ia berusaha menguatkan iman, berdoa setiap malam, berharap mimpi buruk itu suatu hari lenyap. Namun jauh di lubuk hati, ia sadar, pertemuannya dengan Bu Ratna adalah titik balik yang tidak akan pernah bisa ia hapus. Dan hingga kini, meski ia sudah jauh dari rumah megah itu, bayangan senyum samar Bu Ratna masih menghantui setiap langkahnya. Itulah kisah nyata penuh misteri dari Kediri. Bagaimana menurut kalian, sahabat? Apakah Raka pantas menerima uang itu? Atau seharusnya ia menolak sejak awal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, supaya makin banyak yang bisa mengambil hikmah.
Semoga kita semua selalu dijauhkan dari godaan harta yang menyesatkan, dan diberi jalan rezeki yang halal serta berkah.